Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi L. Yudhistira. Hari ini kita telah jajan-jajan ya. Nah, ini bukan curhat sebenarnya teman-teman ya. Jadi hari ini saya melakukan jajan sedikit untuk dapur editing kita ya. Dimana teman-teman pasti melihat beberapa hari terakhir itu saya jarang sekali ngupload video. Bukan karena tidak ingin ngupload video dan tidak kehabisan konten ya teman-teman ya. Tapi karena laptopnya itu, laptop satu-satunya yang saya miliki itu, yang saya andalkan itu, yang saya cintai itu lagi ngambek ya. Ngambeknya kenapa? Karena saya melihat performanya beberapa bulan terakhir ini sudah sedikit menurun. Dia menurun karena saya tidak lagi agak lancar untuk melakukan proses editing di Premiere Pro tentu saja ya teman-teman ya. Bahkan saya menggunakan aplikasi Insta pun ya, Insta Studio itu saya menjalankan videonya pun itu sangat nge-lag ya, atau patah-patah. Berbeda sekali pada saat saya membeli laptop ini ya, dimana saya menggunakan game yang cukup berat seperti GTA 5 atau PES ya, Pro Evolution Soccer, itu berjalan sangat lancar sekali. Nah, beriring berjalannya waktu memang sih sudah sangat tua ya. Dia sudah umurnya sekitar 5 tahun ya, sekitar 5 tahun, dan performanya belakangan ini sudah menurun. Nah, beberapa saya melakukan browsing dan membaca-baca terkait dengan apa sih penyebabnya sehingga laptop kita itu performanya menurun. Selain dikarenakan usia ya, ternyata ya, karena hard drive-nya itu mengalami penurunan performa. Jadi beberapa hard drive-nya atau RAM-nya itu mengalami penurunan performa, terutama pada hard drive-nya. Maka pada hari ini ada sedikit budget yang masuk, jadi kita langsung jajan-jajan ala kadarnya ya. Ini bukan pamer tapi ala kadarnya saja. Ini pasti teman-teman nanti saya perlihatkan satu-satu apa yang kita beli hari ini. Nah, yang pertama saya membeli sebuah HDMI kabel ya. Ini adalah HDMI, kabel HDMI yang saya beli untuk mengkoneksikan nantinya laptopnya kita ke display yang lebih besar. Karena secara laptop saya itu laptop jadul ya, displaynya itu tidak terlalu menampilkan real gambar yang sesungguhnya. Makanya saya membutuhkan display. Kemarin ada rezeki juga untuk membeli sebuah LED TV ya, dimana soketnya di situ bisa HDMI. Maka saya beli HDMI kabel ini untuk menghubungkan nantinya antara laptop kita dengan LED TV kita yang itu ya. Oke, ini yang pertama ya. Ini harganya kalau di Kendari ini 30 ribuan ya. Saya tidak tahu, nanti komen saja di bawah kalau di daerah teman-teman mungkin lebih murah atau lebih mahal ya. Ini HDMI kabel ya, yang pertama. Terus yang kedua yang saya beli adalah ini teman-teman ya. Ini adalah secondary hard disk KD ya, HDD KD. Nah, apa sih fungsi dari HDD KD ini teman-teman ya? Fungsi dari HDD KD ini nantinya yang internal drive-nya kita atau hard drive yang normal kita yang berupa piringan logam itu, kita akan menggandengnya atau kita akan menyimpannya di secondary atau disimpan di slot kedua setelah hard disk utama kita nantinya. Nah, saya di sini intinya saya telah melakukan perubahan atau melakukan upgrade untuk hard disknya. Jadi yang kemarin hard disk konvensional itu yang menggunakan piringan logam itu, kita menggunakan SSD saat ini. Jadi dengan harapan nantinya dengan penggunaan SSD ini akan bisa mengembalikan performanya, setidaknya mungkin akan lebih baik dibanding dengan saat ini. Nah, kegunaan dari HDD KD ini, nanti hard drive yang tertanam di internal saat ini akan saya jadikan secondary. Jadi untuk CD-ROM-nya kan sudah jarang ya. Saya rasa teman-teman juga sudah tidak pernah lagi menggunakan slot CD-ROM-nya. Maka dari CD-ROM ini kita akan menyimpan sebuah hard drive utama yang tadi primary dijadikan secondary, seperti untuk sekedar penyimpanan file-file yang kita punya saja atau backupannya teman-teman. Jadi nanti saya perlihatkan bagaimana cara pemasangan untuk second HDD KD ini ya. Ini yang kedua yang saya beli. Kalau di sini harganya cukup murah teman-teman. Ini saya belinya tadi di 30.000 ya. Ini ada 30.000 saja nih. Saya tidak tahu di tempat teman-teman, silahkan komen di bawah ya. Terus yang ketiga adalah ini adalah robot ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Robot
2,5 inch SATA ya. Jadi external hard drive ya. Ini adalah second hard drive eksternal. Jadi ini hanya berupa box teman-teman. Jadi hanya berupa box saja. Nah, ini adalah box yang nantinya internal hard drive kita ya. Tadi sih sebenarnya rencananya saya akan memasangnya di KD ini ya, KD ini untuk menyimpan itu. Tapi saya rasa memang saya juga membutuhkan sebuah hard drive eksternal juga ya. Sebenarnya ada banyak sekali hard drive eksternal di luaran sana yang bisa langsung kita pakai. Tapi saya memiliki hard drive yang sudah second juga, tapi masih layak dipakai. Makanya saya membeli sebuah case-nya saja. Ini adalah case hard disk, intinya seperti itu, dimana hard disk yang logam itu ya, kepingan logam itu kita masukkan nanti ke dalam ini. Nanti perlakuannya sama seperti USB ya, atau external hard disk, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa menyimpan beberapa video kita ya. Saya akan mencoba tidak menghapus video saat ini ya, karena sebenarnya jujur saja saya itu setelah merekam sebuah momen, nanti karena hard drive saya sudah tidak mumpuni atau tidak bisa menyimpan lagi, maka saya hapus saja videonya. Saya rasa ada momen-momen tertentu yang mana betul-betul berkesan. Mungkin nanti kita akan menyimpannya di hard disk yang kita punya ini. Nah, ini adalah robot ya, external hard drive ya. Di sini harganya 120 brother ya. Nanti teman-teman bisa lihat di lokasi sendiri ya. Oke, terus yang ketiga adalah ini teman-teman. Jadi ini sih sebenarnya yang inti dari pembelian saya hari ini sebenarnya cuma ini teman-teman. Jadi ini. Jadi tadi tujuan utama saya hanya membeli ini saja ya. Tapi karena mungkin terpengaruh oleh banyak saya sampai ke tempat pembelian ya, pasti mata kita itu dan keinginan itu kemana-mana ya teman-teman. Jadinya tadi ada banyak beberapa yang saya beli tambahannya. Nah, ini dari inti dari pembelian kita, dimana saya membeli sebuah SSD ya. Saya akan mengganti internal hard drive saya itu yang tadinya versi yang biasa itu akan saya upgrade menggunakan SSD di sini. Nah, SSD yang saya gunakan di sini mereknya Vivan teman-teman ya. Vivan Elite SSD ya, berukuran itu 240 GB ya, bisa dilihat di sini ya, 240 GB. Dimana sebenarnya nanti saya menyimpan ini hanya khusus untuk operating system saja. Jadi nanti untuk menangani sistem operasinya saja ya. Untuk penyimpanan yang lain nanti bisa saya simpan di harddisk kedua saya. Nah, ini hanya untuk memproses data saja, karena Premiere Pro yang saya punya ini saya juga bukan bilang ini bagus ya, tapi belakangan ini memang sangat lambat sekali dan ekspornya pun itu sangat memakan waktu yang lama. Teman-teman, masukan dari teman-teman juga, dari browsing juga mengatakan mungkin salah satu-satunya solusi mungkin yang bisa kita lakukan adalah melakukan upgrade untuk hard drive-nya menggunakan SSD. Makanya saya tadi menyempatkan waktu untuk membeli SSD di sini dengan harapan nantinya semoga laptop kita kembali performanya ya, atau setidaknya akan lebih baik dengan yang sekarang ya. Ini kalau di sini 590 atau 600 ribuan ya. Ini SSD 240 GB ya, Vivan ya teman-teman. Nah, itu semua belanjaan kita hari ini ya. Ada banyak ya, ada beberapa belanjaan kita hari ini. Harapannya adalah untuk meningkatkan atau terus melakukan upload video-video terbaru di channel ini teman-teman. Nah, sebenarnya pembuatan channel ini awalnya tidak untuk monetisasi ya. Saya sebenarnya awalnya bukan untuk monetisasi, dan tujuan utamanya memang bukan itu. Tapi karena memang saya senang berbagi informasi apa yang saya tahu. Nah, untuk monetisasi ini ya, saya gunakan untuk sedikit mendukung saya untuk bergerak dalam hal biaya ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa biaya dalam mulai dari editingnya, cari lokasinya, menuju ke lokasi, atau part-part drone-nya kita saat ini itu tidak murah teman-teman ya. Makanya dari itu semoga ya, saya tidak berharap 100% juga, tapi semoga bisa sedikit membantu untuk kelangsungan hobi kita ini. Nah, alhamdulillah per kemarin itu saya sudah kedatangan pinnya ya.
saya sudah kedatangan PIN dari Google di mana konfirmasi untuk alamat. Nah, saya bilangnya untuk masuk ke YouTube ini ya itu membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang luar biasa teman-teman sebenarnya. Nah, mulai dari kita mencari subscriber 1000 ya, meningkatkan jam tayang ke 4000 ya, mencari $10 pertama, terus menunggu PIN yang tidak kunjung datang, mengkonfirmasi alamatnya, dan gaji pertama adalah 1.300.000 ya. Yang saya bilangnya ini proses yang sangat panjang dibanding dengan biaya yang kita keluarkan teman-teman. Tapi apapun itu ya, itulah kondisi saat ini, dan itulah bentuk kesenangan kita dalam berbagi teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye Kapten.